warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Evrilia Marhalata. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang makalah tentang Al-Quran dan Wahyu. Yang pertama, pengertiannya Al-Quran. Al-Quran secara bahasa atau etimologi itu ada 5 pendapat. Yang pertama, pendapatnya Al-Hiyani. Al-Hiyani itu berpendapat Al-Quran berasal dari bentuk masdar dari kata qara'a yang memiliki perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari perubahan bentuk tasrif Qur'anan ini yang memiliki arti bacaan. Yang kedua, yakni menurut pendapatnya Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata Corona yang memiliki arti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga, yakni menurut pendapatnya Al-Faraq. Al-Faraq berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qarainun yang memiliki jamak qarinatun yang memiliki arti petunjuk atau indikator. Yang keempat, yakni menurut pendapatnya Al-Zujjaj. Al-Zujjaj berpendapat kata Al-Quran itu berasal dari lafaz al-qur'u, berasal dari kata sifat al-qur'u yang sewazan dengan fu'lanun yang memiliki arti al-jam'u atau kumpulan. Karena Al-Quran itu merupakan kumpulan dari surat dan ayat. Yang terakhir, yakni menurut pendapatnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya Al-Quran itu merupakan isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, yakni pengertian secara terminologi atau istilah. Yang pertama, menurut pendapatnya Syekh Muhammad Khudri Baik, beliau berpendapat Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, yakni menurut pendapatnya Subhi Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis di dalam mushaf, yang diturunkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, yakni menurut pendapatnya Syekh Muhammad Abduh, yakni Al-Quran adalah bacaan yang ditulis di dalam mushaf yang terpelihara di dalam dadanya orang yang menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Yang selanjutnya, yakni nama, sifat, dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, yakni nama-nama Al-Quran. Al-Quran ini disebut dengan Alkitab atau Kitabullah, yang berarti kitab sucinya Allah. Alkitab sendiri memiliki arti yang ditulis. Kemudian yang kedua, yakni Al-Furqan. Al-Furqan memiliki arti pembeda, maksudnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, yakni Al-Dzikir atau pengingat. Maksudnya di sini Al-Quran ini sebagai yang memberi peringatan kepada manusia. Yang keempat, yakni Al-Tanzil, yang memiliki arti yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Poin yang selanjutnya, yakni sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, yakni Al-Hakim. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Karim. Yang keempat, Al-Majid. Yang kelima, Al-Asmi. Yang keenam, Al-Basir wa Al-Nadir. Poin yang selanjutnya, yakni fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Quran kita mendapatkan arahan dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, yakni Al-Quran sebagai pokok-pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam pokok-pokok yang membahas tentang akidah, ketauhidan, akhlak, dan hukum, dan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga, yakni Al-Quran sebagai peringatan
dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali konsep-konsep ajaran terutama yakni dalam sejarah umat yang terdahulu. Di dalam sejarah umat yang terdahulu itu ada umat yang beriman dan taat, dan ada juga umat yang kafir dan berbuat maksiat. Di dalam ayat Al-Quran ini terdapat ancaman dan peringatan yang dibuktikan Allah melalui Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umam Ubaidillah dari kelompok 1. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian wahyu, yaitu pengertian wahyu secara bahasa dan secara istilah. Baik, wahyu secara bahasa adalah berarti memberi wangsit, mengungkapkan atau memberi inspirasi. Dan secara istilah, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Dan pendapat beberapa ulama ada sedikit perbedaan. Saya akan mengutip dua pendapat saja. Yang pertama yaitu pendapat dari Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan melalui perantara ataupun tanpa perantara. Dan yang kedua yaitu pendapat Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani. Menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani, wahyu ialah pemberitahuan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, baik melalui hidayah atau petunjuknya maupun melalui ilmu. Namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tidak terjadi pada manusia biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa wahyu adalah pemberitahuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, baik melalui perantara maupun tanpa perantara ataupun langsung. Demikianlah presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rofel Zaid. Saya dari kelompok 1 akan menerangkan poin C, yaitu pengertian wahyu secara istilah dalam Al-Quran dan cara turunnya. 1. Pengertian wahyu. Istilah wahyu dalam Al-Quran. Definisi etimologi. Dalam bahasa Indonesia, kata wahyu memiliki arti petunjuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada nabi dan rasul melalui mimpi. Definisi terminologi. Adapun derivasinya yang termaktub dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Wahyu bermakna ilham fitri kepada manusia. 2. Wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang. 3. Isyarat tepat yang didemonstrasikan melalui simbol atau lambang. 4. Wahyu bermakna bisikan setan. 5. Wahyu bermakna pesan yang Allah sampaikan melalui malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh mereka. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa makna wahyu secara global dalam etimologi adalah pesan yang disampaikan pihak pertama kepada pihak kedua, baik dilakukan secara langsung maupun tidak. Kedua, definisi wahyu secara etimologi yang ada dalam Al-Quran memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada definisi wahyu secara terminologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umam Ubaidillah. Dan di sini saya akan menerangkan tentang cara turunnya wahyu. Secara garis besar, cara turunnya wahyu itu ada dua, yaitu pertama dengan perantara, dan yang kedua tanpa perantara ataupun langsung. Dan saya pertama akan menerangkan dengan cara perantara. Pertama yaitu melalui mimpi. Jadi mimpi-mimpi yang nyata, yang benar dari Allah.
Contohnya pada saat permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan contoh yang lain selainnya yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan wahyu yang diturunkan melalui perantara yang kedua yaitu melalui bisikan malaikat. Jadi malaikat membisikkan terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Jadi secara langsung malaikat membisikkan kepada Nabi apa yang dikehendaki Allah untuk diwahyukan. Dan yang ketiga yaitu berupa malaikat yang berwujud sebagai laki-laki. Contoh kejadian ini terjadi pada saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkumpul dalam suatu majelis. Datanglah seorang laki-laki yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan kepada para umat Islam. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu berupa bunyi lonceng. Wahyu dengan cara turun ini terjadi pada Nabi Muhammad. Cara ini merupakan cara yang paling berat, mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menunggunya. Dan selanjutnya yang kelima, wahyu yang turunkan melalui perantara dalam bentuk malaikat yang menampakkan wujud aslinya. Hal ini juga masuknya yaitu malaikat menunjukkan bentuk aslinya kepada beliau atau kepada Nabi Muhammad. Lalu kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah diwahyukan. Setelah itu wahyu yang diturunkan secara langsung ataupun tanpa perantara. Yang pertama yaitu berupa wahyu yang diturunkan, maksudnya berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau dengan tanpa perantara malaikat. Contohnya yaitu pada saat kejadian Isra Mi'raj. Pada saat itu Allah menurunkan wahyu secara langsung tanpa perantara malaikat. Dan yang kedua yaitu wahyu yang diturunkan secara langsung Allah tanpa melalui perantara malaikat, yaitu dengan cara kalamullah atau ucapan Allah. Hal ini terjadi pada Nabi Musa, yang dialami oleh Nabi Musa pada saat kejadian di suatu gunung. Allah menurunkan wahyu melalui kalamullah atau ucapan Allah. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 tentang Al-Quran dan Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.